sudah hadir meskipun seharusnya hari ini saat ini Bapak Ibu itu istirahat setelah bekerja, setelah mengajar, lelah, tapi masih menyempatkan diri untuk mengikuti berbagi pemahaman dan pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif yang saya akan sampaikan. Bapak Ibu, semoga dalam pemaparan saya ini nantinya kita akan mendapatkan sebuah pemahaman baru, kemudian kita juga mendapatkan ilmu baru yang nanti bisa bermanfaat baik untuk diri sendiri maupun terutamanya untuk siswa-siswa kita semua, murid-murid kita semua. Ini sebenarnya merupakan tugas saya pribadi, yaitu tugas guru penggerak. Saya angkatan 9. Ini tugas aksi nyata modul 1.4, yaitu memberikan pemahaman dan juga pengalaman mengenai penerapan konsep-konsep inti budaya positif. Ya, saya Emma Desi ini CGP angkatan 9 dari SD Bimaran 1 Kecamatan Rongkok, Kabupaten Gunung Kidul. Lanjut. Nah, di sini saya perkenalkan ada Bapak fasilitator saya, yaitu Bapak Ahmad Hamsa. Kemudian juga ada Bapak pengajar praktek saya, yaitu Bapak Akon Muzain. Nah, tentang apa saja yang nanti akan kita bahas, yang akan saya sampaikan setelah saya mempelajari modul 1.4. Ini ada beberapa konsep-konsep inti dari modul budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas atau sekolah, keempat kebutuhan dasar manusia, kemudian yang kelima posisi kontrol seorang guru, keenam segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang asing dari 6 inti budaya positif ini? Ada betul? Iya Bu? Oh, nomor 6 ya, segitiga restitusi. Apa itu ya segitiga restitusi? Mungkin kita sudah mempraktekkan Bu, tapi mungkin istilahnya berbeda. Mungkin Bapak Ibu juga sudah beberapa kali mempraktekkan tentang segitiga restitusi, tapi istilahnya baru ini kita menyampaikannya. Lagi Mbak. Nah, sebelum kita mulai ada beberapa pertanyaan dari saya. Mari kita jawab sesuai dengan pemahaman awal kita. Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa, Bapak Ibu? Bisa tidak? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Bisa. Ya, bisa. Apakah pemberian hadiah bisa untuk mendisiplinkan siswa? Bisa. Oh, bisa. Ya, ada yang jawab tidak, berarti tidak pernah memberi hadiah. Ya. Ini santai saja ya Bapak Ibu, kita bersama-sama memahami. Kemudian yang ketiga, apakah seorang guru harus bisa memberikan solusi untuk setiap siswanya yang bermasalah? Bisa. Pasti ya. Ya, terus ya. Kemudian yang keempat, apakah guru berperan sebagai teman bagi siswa? Iya. Ya. Nanti kita coba setelah berbagi pemahaman, apakah tadi jawaban Bapak Ibu sesuai atau nanti sudah berubah pikiran? Nanti kita jawabannya di belakang. Lanjut. Nah, disiplin positif. Disiplin positif. Kalau kata-kata disiplin, biasanya itu apa yang kita pikirkan tentang disiplin? Disiplin, aturan, seperti itu ya. Disiplin positif, kalau dalam budaya kita memiliki makna disiplin, yaitu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, ada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kalau di guru penggerak sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, nanti
saya sampaikan apa itu motivasi intrinsik, apa itu ekstrinsik. Ternyata nanti berbeda sekali konsepnya dari apa yang sudah kita pahami. Nanti akan kita cari jawabannya. Lanjut. Sedikit permainan Bapak Ibu. Semoga yang mengantuk tidak jadi ngantuk. Permainan dengan menggenggam tangan. Saya minta untuk 2 guru ke depan, siapa saja yuk, supaya tidak mengantuk. 2 orang ke depan, monggo Ibu Bapak, supaya tidak ya, ya nanti 1 guru mengepalkan 1 tangannya. Kita ibaratkan tangan itu memiliki sebuah hal yang sangat berharga. Pokoknya kepiye di situ ada hal yang berharga sehingga nanti bisakah teman kita atau guru yang lain membuka dengan rayuannya, bukan rayuan gombal ya, rayuan yang sangat dicoba nanti bisa terbuka apa tidak. Monggo 2 Ibu. Ya. Ya. Bu Esther, yuk, Bu Ana, tahu hati? Silahkan, hati, monggo Bu. Ya. Iya, iya. Iya. Mana yuk? Ya, silakan. Kita sampai dulu mencoba. Bu Esther apa Bu Ana yang menggenggam tangan? 1 tangan saja. Di situ adalah hal yang berharga bagi Bu Esther. Kira-kira apakah Bu Ana ini bisa untuk meluluhkan hati Bu Esther sehingga membuka tangannya? Dirayu, silahkan dirayu. Oh, senyum. Iya. Dibuka buka ya. Tidak salah Bu. Dikasih apa Bu? Dijajanin bakso mungkin. Dibuka Bu, pohon Bu. Buka aja isinya ya. Bu. Salam Bu. Sedikit aja. Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak Bu? Asalkan dipahami dengan baik. Boleh dong. Coba. Sulit sekali. Sulit sekali juga nih. Gantian Bu coba. Bu Ana yang menggenggam, Bu Esther yang merayu. Coba. Mana genggaman tangannya Bu Ana yang sambil digenggam? Iya. Kok tangannya digenggam? Ada deh. Kok kelihatannya menarik sekali. Iya Bu. Coba dong dibagi sama aku. Sangat berharga ya. Buatan Bu. Lihat ini aja. Besar sekali ternyata tangan. Ada ini sesuatu Bu. Dipaksa. Oh iya, terima kasih Bu, tepuk tangan untuk yang pertama. Terima kasih, luar biasa. Jadi ini hubungannya dengan kontrol diri. Seperti anak-anak kita, murid-murid kita, mereka itu punya kontrol diri. Mau tidak dibuka di tangan itu tergantung rayuan orang lain apa dari diri sendiri. Dia nanti akan membuka tangannya karena ada rayuan orang lain atau saya ingin membuka tangan ini. Bisa dua-duanya. Ya, bisa dari rayuan orang lain, bisa juga dari diri sendiri. Nanti arahnya ke disiplin positif. Wah, gila. Nah, pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Teori kontrol tadi kita mengontrol diri sendiri. Dari Dr. William Glasser dulu bahwa ilusi guru itu adalah mengontrol murid. Jadi guru itu memiliki ilusi atau memiliki saya bisa mengontrol murid-murid arep takon ngene mesti gelem, kan? Tapi kalau mengontrol siswa dari guru itu biasanya tidak berlangsung terus-menerus atau jangka panjang. Biasanya hanya saat itu juga. Contohnya menghukum anak. Kamu tidak bisa tidak mau menulis, nanti dihukum untuk membersihkan kamar mandi. Nah, saat itu dia mau menulis, tapi suatu saat dia akan lakukan lagi. Jadi ilusi guru mengontrol murid ini sebenarnya tidak benar, karena
juga diberi hadiah. Seperti ini Bu, Bapak dan Ibu guru. Saat bersama saya, anak-anak itu pada semangat karena saya beri stick, karena saya beri hadiah permen atau makanan. Tapi seandainya saya tidak masuk sekolah kemudian digantikan oleh guru lainnya, nah, nanti anak-anak pasti minta, nanti dikasih hadiah tidak Bu, nanti dikasih stiker tidak Bu. Oh ternyata tidak, akan berbeda nanti aturan yang sudah mereka biasanya dilakukan dengan guru yang lain. Itu karena adanya penguatan positif. Ternyata ilusi itu bahwa penguatan positif efektif dan bermanfaat belum tentu. Jadi belum tentu efektif, belum tentu bermanfaat. Jadi hanya tergantung aku juga ora yo. Tergantung engko oleh hadiah ora yo. Itu hanya sesaat saja tapi tidak berlangsung terus menerus. Kemudian yang ketiga, ilusi kritik yang membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dikritik itu ilusinya, atau kita bayang kalau kita kritik si anak itu pasti nanti akan menguatkan karakter. Itu ternyata juga tidak benar. Wes kesel-kesel gambar, yuk gambarannya kok kayak ngono, tidak baik. Kan nanti jadi anak itu merasa tidak berharga lagi, tidak merasa diberi stimulus atau diberi penguatan, tapi malah membuat anak itu merasa ya lain kali tidak mau membuat itu lagi karena ada sebuah kritikan. Tidak menguatkan karakter tapi malah menjatuhkan karakter si anak. Yang keempat, ilusi orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi sampai memaksa itu bukan sesuatu yang baik juga. Anggapannya aku luwih tua, aku nek tak paksa mesti iki kok yo manut, salahase manut, ternyata tidak. Seperti itu pergeseran paradigma tentang teori kontrol. Lanjut Mbak. Nah, dulu saat kita belajar mungkin saat kuliah itu diusahakan Bapak Ibu saat mengajar beri stimulus respon terus, diberi stimulus rangsangan yang nanti kalau dibiasakan pasti anak-anak itu selamanya juga akan berubah. Tapi ternyata setelah saya mempelajari modul ini, lebih baik kita beri teori kontrol, adanya pendekatan teori kontrol daripada stimulus respon. Seperti tadi dikasih hadiah, itu hanya sesaat saja. Ya, tapi untuk hari-hari berikutnya mesti kembali lagi dengan tingkah yang kurang baik, yang menurut kita kurang disiplin. Nah, untuk teori kontrol, pendekatan teori kontrol bila dibandingkan dengan stimulus respon di sini ada realitas atau kebutuhan kita itu sebenarnya dianggap sama pada stimulus respon. Tapi pada teori kontrol itu realitas atau kebutuhan itu sebenarnya apa Bapak Ibu? Berbeda. Satu anak dengan anak lain, satu orang dengan orang lain itu kebutuhannya tidak sama, berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi sama kita semua itu melihat kayak sebenarnya kayak yang harus dilakukan kudu podo, harus sama. Tapi ternyata teori kontrol, nah, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Apalagi anak itu sangat spesial. Satu anak dengan anak lain itu berbeda. Ini cara pandangnya. Anak kembar saja itu yang satu dalam satu kandungan, satu perut itu berbeda. Apalagi berbeda bapak, berbeda ibu, tentu saja memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu pada stimulus respon. Ternyata pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Apa yang mau dilakukan itu berbeda dengan yang lain tujuannya. Ada tujuan masing-masing. Kemudian di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu anggapannya kalau di stimulus respon. Tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti tadi memegang tangan. Kalau aku nggak mau membuka ini ya tidak bisa. Karena seperti itu, hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain ya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau gagal harus dibujuk terus.
Kalau bujukan itu gagal harus dipaksa terus, maaf. Ya, tapi sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kolaborasi dan konsensus penciptaan pilih-pilihan yang baru, adanya kerjasama, adanya konsensus yang banyak sekali pilihan-pilihan yang harus diterapkan, tidak harus memaksa. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kamu menang, kamu kalah. Kamu menang, kamu kalah. Tidak, tapi sebenarnya berpikir model semuanya menang. Seperti itu antara perbedaan cara berpikir stimulus respon dan juga pendekatan teori kontrol. Lanjut. Nah, disiplin positif kita akan menerapkan ini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak. Untuk apa? Untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, tanpa ancaman, apalagi hukuman. Lanjut. Sebenarnya semua orang melakukan hal pasti karena ada motivasi diri, motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu datang pagi, ada motivasinya. Ada pengen diuji atau kalah sekolah, mungkin seperti itu. Karena memang saya harus berangkat pagi, sudah menjadi keyakinan saya harus berangkat pagi. Juga ada yang seperti itu. Ada yang motivasinya biar cair, kalau yang PPG mungkin ya seperti itu. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut KBBI. Istilah motivasi perilaku manusia artinya seperti itu. Lanjutlah. Ada dua jenis motivasi perilaku manusia, ya. Jadi ada motivasi ini ekstrinsik, ada nanti motivasi intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar. Seperti tadi, adanya hadiah, adanya keinginan dipuji, adanya sesuatu yang di luar diri kita. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum, itu juga masuk pada ekstrinsik atau menghindari hukuman. Kemudian murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Lanjut, untuk motivasi intrinsik sendiri yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kemudian murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Nah, seperti yang tertuang pada profil pelajar Pancasila, itu kebajikan diri. Ada berapa Bapak Ibu? Sudah ya, ada 6 ya. Ada lagunya juga teman ya. Beriman, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Ya sudah setiap hari kita nyanyikan dengan anak-anak ya Bapak Ibu ya. Kelas ini profil pelajar Pancasila, ada 6 dimensi tersebut dari nilai-nilai kebajikan siswa. Lanjut Mbak. Nah, ya dengan kelas. Nah, bagaimana caranya untuk anak-anak itu bisa memiliki kendali kontrol terhadap dirinya sendiri? Kita buatkan ini. Kita buatkan anak-anak sebuah keyakinan kelas. Bukan kita buatkan, tapi kita buat bersama-sama anak sebuah keyakinan kelas. Kenapa keyakinan kelas ya? Kenapa tidak peraturan kelas atau tata tertib kelas? Bapak Ibu, buatan perbedaannya keyakinan kelas dan peraturan kira-kira. Keyakinan apa, peraturan apa? Ya, Bapak Ibu, peraturan bersama. Peraturan dilakukan bersama. Keyakinan mungkin ada unsur sadar. Kesadaran diri. Oh iya, ya Bu. Tidak apa-apa, ada yang lain. Terima kasih Bu Esther. Keyakinan kelas atau peraturan kelas. Kan sudah ada peraturan, kenapa harus buat keyakinan? Ya, kesepakatan bisa.
kesepakatan dengan adanya Ada kesadaran, kalau peraturan aturan yang harus di peraturan yang dipatuhi. dipatuhi. Iya, jadi kita datang di sekolah ini sudah ada peraturan deh. Kita sudah ada peraturan. Tapi tak keyakinan belum ada. Peraturan itu mesti yang membuat bersama-sama atau keluar dari keyakinan yang ada Iya, di ngerti Bu. Tapi gimana? pribadinya masing-masing yang dituangkan dalam satu peraturan. Kalau peraturan itu sudah pasti dibuat oleh Kalau keyakinan muncul dari kesadaran diri, kesadaran ya betul, seperti itu. Hampir pemikirannya sudah hampir ke arah yang sama dengan konsepnya. Untuk peraturan itu biasanya sudah ada tanpa melibatkan anak. Peraturan kelas 5 kalau kelas saya itu sudah ada, atau peraturan sekolah itu sudah ada tanpa melibatkan warga, anak-anak terutama ya. Tapi kalau keyakinan kelas ini dibuat bersama-sama. Kamu memiliki keinginan apa untuk meraih kelas yang baik? Kamu ingin seperti apa? Kamu harus tidak memaksa. Kamu maunya seperti apa mengelola kelas ini? Atau sikapmu seperti apa? Cara bicaramu seperti apa? Jadi keyakinan kelas bukan guru yang membuat, tapi anak-anak terutama yang ya benar tadi sadar saya akan berbuat seperti ini. Nanti dia komitmen, ya keyakinan hampir seperti komitmen. Di sini sudah saya buat bersama-sama anak-anak keyakinan kelas, ada disiplin waktu, bicara sopan, saling menghargai dan menyayangi, bertanggung jawab, sikap santun, tenang dan tertib, HP dibawa jika diizinkan, kemudian ada yang menjaga kebersihan. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat sama anak-anak dan sudah disepakati bersama. Ini semua lahir dari anak-anak, dari keyakinan anak-anak sendiri, kemudian dituangkan secara universal atau umum menjadi seperti ini. Lanjut Mbak. Ya. Seperti contohnya lain tentang peraturan. Mengapa kita memiliki aturan memakai helm pada saat naik berkendara? Keselamatan. Apakah kalau tidak ada aturan kita juga memakai helm? Ada yang ya, ada yang tidak. Ya, kesadaran aku pengen selamat di tangan gue helm, ada yang seperti itu. Ada Pak polisi rakan helm, ada yang seperti itu. Kemudian contoh lain, mengapa kita memiliki aturan mencuci tangan sebelum makan? Ya karena supaya bersih, biar nanti tangan kita yang tadinya kotor tidak menjadi kuman, penyakit seperti itu. Bagi kesadaran diri tanpa aturan itu kita sudah melakukan, tapi juga ada aturan yang tertulis yang mengikatnya. Lanjut Mbak. Nah, kembali ke keyakinan kelas. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Ini ada beberapa langkah. Yang pertama, dalam keyakinan kelas itu lebih abstrak dari peraturan. Jadi keyakinan kelas itu merupakan ringkasan dari peraturan kelas. Jadi anak-anak seandainya belum tahu apa itu keyakinan kelas, mereka pasti kan akan menuliskan tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau tidak boleh membuang sampah di laci, atau beberapa anak akan menuliskan seperti itu. Nah, untuk keyakinan kelas nanti sifatnya lebih abstrak. Jadi ringkasannya yaitu menjaga kebersihan. Supaya apa? Supaya mudah diingat. Yang nomor 2, sedikit saja kata-katanya agar mudah diingat. Oh, keyakinan kelas itu seperti itu, menjaga. Berarti kalau saya membuang sampah di halaman atau di tempat lain, tidak, keyakinan saya sudah salah berarti ini. Kemudian yang ketiga berupa pernyataan universal, yaitu pernyataan yang tidak spesifik membela budaya atau agama atau nanti berhubungan dengan latar belakang anak. Jadi universal. Semua keyakinan kelas bisa dipakai oleh
setiap anak, tidak membeda-bedakan latar belakang. Kemudian yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas, yang pasti sesuai dengan anak-anak kita, kondisi kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Kemudian yang kelima, dibuat dalam bentuk positif seperti tadi, tidak boleh membuang sampah sembarangan kalau peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu lebih pada bentuk positifnya. Kalau menggunakan kata tidak, anak-anak itu malah seperti disuruh melakukan itu. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena membuang sampah sembarangan. Jadi kita alihkan menjadi hal yang kata-kata itu lebih positif, membuang sampah pada tempatnya atau menjaga kebersihan. Jangan terlambat, menjadi lebih disiplin waktu seperti tadi. Kemudian yang keenam, semua warga kelas dilibatkan pada saat pembuatan. Nah, ini yang paling penting, tidak hanya 1-2 anak saja, tapi semuanya memiliki pendapat, semuanya sama untuk mencurahkan keyakinan yang ada dalam dirinya yang nanti disepakati bersama dan lanjut berat. Nah, ini proses pembuatan keyakinan kelas di kelas saya. Guru bersama murid-murid membuat keyakinan kelas. Pertama, saya berdiskusi tentang peraturan kelas itu. Apa itu peraturan kelas? Kemudian merumuskan tentang peraturan kelas. Kita rumuskan bebas. Anak-anak bebas untuk berpendapat. Selanjutnya peraturan kelas yang sudah ada itu kita ubah menjadi keyakinan kelas bersama-sama. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas itu ditempel pada tempat yang bisa dibaca. Setiap anak jadi bisa ingat, oh keyakinan kelas saya seperti itu, dan sudah ditandatangani. Kita buat kesepakatan itu dan ditandatangani oleh semua siswa. Mungkin di kelas itu Bapak juga sudah ya, mungkin kurang ditandatangani saja, bisa ditambahkan. Terus ini contoh. Nah, ini contoh saya mengajak anak-anak untuk membuat peraturan. Tidak boleh melanggar. Bagian tiknot untuk ditulis anak-anak apa yang ingin mereka yakini dalam kelas. Nanti mereka menuliskan sendiri-sendiri. Jadi anak-anak maunya satu dulu ya, tidak masalah. Kita bagikan untuk mereka tulis. Juga dituliskan dalam buku ya. Apa ya kira-kira yang nanti saya harus taati di kelas saya itu? Gambarannya seperti itu ya Bapak Ibu, pembuatan keyakinan kelas. Berhenti ini karena harus ada jaringannya. Oke.
stick note-nya, kemudian dibacakan bersama-sama. Setelah dibacakan peraturannya, kira-kira dari peraturan itu mana yang nanti akan bisa diringkas menjadi keyakinan kelas. Akhirnya terbentuk sebuah keyakinan kelas di kelas 5. Kemudian setelah itu, ini yang bawah anak-anak menandatangani keyakinannya masing-masing satu kotak itu semua tanda tangan. Jadi semua sembari menghafalkan apa tadi keyakinan kelas bersama juga ditandatangani bergiliran dan dipasang pada papan. Ini saya ambil papan tulis yang dipasangi karena yang pasti setiap hari anak melihatnya itu pasti terpapan tulis. Selanjutnya terbentuklah keyakinan kelas yang mudah-mudahan sesuai dengan tujuan bersama, kemudian tidak ada yang melanggar. Lanjut Mbak. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita pahami tentang posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu sebagai penghukum kah? Sebagai teman kah? Sebagai pemantau kah? Manajer atau sebagai pembuat rasa bersalah? Coba Bapak Ibu semua saya minta untuk menuliskan di stick note, nanti dituliskan apakah posisi kontrol yang kira-kira Bapak Ibu sudah terapkan di kelas, ya? Apakah penghukum, teman, pemantau, manajer atau pembuat rasa bersalah? Ini sesuai yang sudah Bapak Ibu lakukan posisi kontrol di kelasnya masing-masing, monggo bisa ditulis bebas, tidak ada yang keliru. Monggo. Posisi kontrol seorang guru sebagai penghukum atau teman atau pemantau, manajer. Oh iya, boleh satu. Boleh. Jawabannya ya, boleh. Yang paling baik itu yang mana kira-kira posisi kontrol seorang guru? Penghukum kah, teman kah, pemantau kah, manajer kah, atau pembuat rasa bersalah anak? Oke. Kalau sudah simpan dulu baik-baik. Nanti kira-kira sudah sesuai apa ini? Ya, boleh disimpan dulu ya. Apa Bapak Ibu? Lanjut, Mbak. Ini ada contoh posisi menghukum itu yang seperti apa? Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan Ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Nah, selanjutnya posisi pembuat rasa bersalah. Nah, naran lagi.
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suruh Ibu gak rasa bersalah si anak. kepala sekolah. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu berbapa kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini posisi teman selanjutnya. Naren, Ayo lagi. Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Teman. Terlambat lagi Besti. sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang lambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Iya, sama di sekolah. Besti. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada saja. Nah, ke sisi pemantau, monitor. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu, ya? Baik Bu. Manajer. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi
untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Maren. Adik saya. Tadi emang. Ya, jadi 5 posisi kontrol guru. Kira-kira kalau diilustrasikan seperti ini, menghukum, marah-marah, ya kan, di awal. Kemudian membuat merasa bersalah. Pokoknya kamu salah, ya salah. Malah dibuat merasa bersalah terus. Kemudian kalau teman bestie seperti itu kan bisa masalah rapopok. Besok lagi pasti akan seperti itu. Memantau, dipantau terus. Engkau masih keliru, nanti larinya juga akan ke hukum atau dikonsekuensi. Nah, kira-kira Bapak Ibu tadi menuliskan yang mana ya? Adakah yang menghukum? Teman Bu. Oh, teman, ya. Teman dan Teman pemantau. manajer, oh ya, berarti yang paling tepat sebenarnya manajer, tidak perlu marah-marah, emosi seperti itu. Jadi kita di awal untuk menstabilkan identitas, nanti ke segitiga restitusi. Lanjut Bu. Dampak penerapan 5 posisi kontrol masing-masing tadi menghukum, dampaknya apa? Nanti mesti siswa atau murid itu memberontak, menjadi pendendam, menyalahkan orang lain, mengulangi kesalahan berulang kali. Perilaku ini menjadi dia akan lebih agresif kalau diberi hukuman. Kemudian membuat merasa bersalah, membuat anak seperti apa? Menjadikan dia menyembunyikan atau menyangkal atau berbohong. Kemudian dia juga akan merasa rendah diri karena sudah dibuat bersalah, merasa gagal dan tidak berharga. Ini efek atau dampak posisi kontrol membuat merasa bersalah tadi. Betul nggih? Kemudian teman, tadi ada yang Bu Erna. Jadi kalau teman ini membuat si anak menjadi ketergantungan, tergantung pada kita, tidak mandiri, kemudian juga tidak bisa memutuskan menjadi teman itu. Kemudian sebagai pemantau hanya menyelesaikan kondisi. Bila diamati dia akan tertib, kalau tidak ya sudah masalah seperti itu. Kemudian kalau manajer ini yang seharusnya kita lakukan sebagai kontrol guru, yaitu adanya penguatan watak. Nah, itu menjadi dikuatkan wataknya, kemudian karakternya supaya lebih tertata, mengakui keyakinan kelas atau keyakinan pada dirinya, kemudian mengevaluasi seharusnya bagaimana, sebaiknya sebenarnya bagaimana, kemudian juga menjadi diri yang lebih baik bila sudah menerapkan kontrol diri. Itu bila kita terapkan menjadi seorang guru, yaitu posisi kontrol kita sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Ada 5 ya kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup itu pasti, rasa kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kita juga butuh adanya penguasaan, kemudian kebebasan dan juga kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar dari manusia. Lanjut. Nah, ada kesenangan, kebebasan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Kira-kira, mari kita jawab bersama nggih. Bapak Ibu, untuk yang pertama, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Kira-kira merupakan kebutuhan apa? Kesenangan kah? Kebebasan kah? Atau kesenangan? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru, kenapa Bapak Ibu? Kira-kira? Bebas. Kejar-kejaran dengan rasa ya kesenangan. Jadi anak itu memiliki kebutuhan, dia itu ingin senang, rasa yang senangan pada dirinya. Kemudian yang kedua, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku di depan kelas. Kira-kira apa ini? Penguasaan, ya, penguasaan. Dia memiliki kebutuhan, ya, penguasaan. Kemudian yang ketiga, ibu kejar aku karena ibu guru sayang aku kan? Apa kira-kira? Kasih sayang. Ya. Yang terakhir, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Ayo Bu, belajar di luar kelas. Kira-kira apa? Kebebasan. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh kita maupun siswa. Oke, lanjut.
Lanjut lagi, ada sebuah kasus. Kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Contoh kasusnya yaitu seperti adik saya tadi, murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit, itu hukumannya ya. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Jadi bedanya antara hukuman dan konsekuensi seperti itu. Hukuman nanti siswa disuruh berdiri 15 menit, tapi kalau konsekuensi menggantikan waktunya tadi dia terlambat, tidak ikut istirahat. Hukuman itu biasanya raut wajah atau sikapnya guru itu marah-marah terhadap murid, sehingga murid menjadi takut. Kalau konsekuensi, guru tegas dan siswa menghormati. Kemudian untuk hukuman, murid disuruh menulis saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu masuk pada hukuman juga. Nah, ini saya memiliki kuisis yang tadi sudah saya share di Ibu. Di share tadi, bisa dibuka HP-nya. Nanti di situ Bapak Ibu disuruh memilih, cuma memilih mana yang hukuman atau mana yang konsekuensi. Sudah bisa dibuka, Bu? Sebelum. Ya. Ya, yang masuk dulu. Ya, ini namanya, namanya sudah. Ini namanya, mulai. Ya, menunggu teman dulu ya. Kita ada 3 yang masuk, 4.
Kalau konsekuensi itu lebih dia melakukan kesalahan apa, nanti konsekuensinya sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau hukuman itu biasanya tidak nyambung antara kesalahan dengan hukuman. Sama tapi beda. Tinggi kedua. Terus memuji Bu Erna nama Siti. Nah, terus Bu Erna gimana? Bagus, umurnya melejit. Gila. Badannya salah. Selesai semua. Selesai. Meli mau bagi, apa? 14 ya. Oh, memuji. Oh, dua. Belum ada yang mau geser Sudah semua ya? Ya, Bu, bisa nanti diambil. Lena, puji Mas Surano. Hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya milih nanti. Jadi itu tadi konsekuensi dan hukuman. Langsung ada jawaban yang benar nih Bapak Ibu tadi. Iya. Kalau hijau benar. Kalau hijau ya. Merah salah. Iya. Konsekuensi dan hukuman. Nah, kita lanjutkan. Kalau konsekuensi itu
lebih pada dia berbuat salah apa, nanti konsekuensinya juga mirip yang dia lakukan. Seandainya dia itu menumpahkan minuman air dari temannya, nanti dia konsekuensinya membersihkan tumpahan yang sudah dia tumpahkan tadi, air tadi. Tapi kalau hukuman itu dia menumpahkan air, hukumannya mengosek kamar mandi, keliling lapangan. Itu tidak nyambung antara tindakan yang dia perbuat dengan konsekuensi atau hukumannya. Konsep disiplin, kembali ya ke materi, konsep disiplin dengan identitas gagal. Jadi kita melakukan disiplin, hukuman dan penghargaan, tapi ternyata ini identitasnya menjadi gagal. Mungkin akan saat itu bisa terlaksana atau anak itu nurut, tapi tidak pada jangka panjang. Hukuman ini akan menyakitkan, membuat tidak nyaman bagi anak. Kemudian juga hukuman itu memaksa tubuh untuk yang keempat, murid menjadi takut. Kemudian yang kelima, murid menyembunyikan kesalahan. Yang keenam, murid menjadi rendah diri. Itu hukuman. Kalau penghargaan itu sebenarnya dulu waktu kuliah saya juga dapatkan beri stimulus terus, anak itu diberi hadiah, diberi penghargaan. Yang pertama ternyata tidak efektif. Ya hanya kalau guru memberikan, tapi kalau tidak nanti semangatnya akan menurun. Kemudian merusak hubungan, iri sama temannya yang dikasih hadiah, tidak ada rasa senang, itu juga bisa timbul antara anak-anak yang lain. Kemudian mematikan kreativitas, ya sudah itu saja yang nanti dapat hadiah, yang lain malas untuk bereksplorasi diri, untuk memajukan dirinya. Kemudian, nah ini yang sering banyak orang tua tanyakan ya, adanya hukuman dengan sistem ranking. Jadi anak-anak kenapa sekarang tidak boleh ada sistem ranking? Juara 1, juara 2, juara 3. Coba untuk yang juara 1, dia makin mungkin senang, merasa dirinya hebat. Tapi untuk yang juara 2, ini bukan juara yang terakhir, juara 2 saja. Ibaratnya dia merasa terhukum. Kok aku bisa jadi juara 1? Kok aku jadi juara 2? Jadi dia malah merasa kurang sempurna. Inilah kenapa tidak ada sistem perankingan pada saat sekarang. Karena akan merasa anak terasa dihukum. Belum lagi nanti di rumah, duh bisa juara 1, kok nggak bisa juara 1? Padahal dia anak petani saja seperti itu. Kan merasa bersalah anaknya, merasa terhukum oleh keadaan. Kasihan anak-anak itu bila ada sistem ranking. Tapi mungkin yang juara 1 itu kenapa tidak ada ranking? Karena dia tidak merasakan bagaimana rasanya bila anak-anak itu ada di bawahnya. Dia akan menimbulkan merasa dirinya dihukum. Ini penghargaan yang gagal. Kemudian yang kelima, merampas hak untuk menghargai dirinya. Seperti itu untuk konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian apa konsep disiplin dengan identitas yang berhasil? Lanjut dulu. Nah, yang sukses itu menggunakan konsekuensi. Kemudian yang paling sukses itu menggunakan restitusi. Nah, ini tadi yang nanti kita akan bahas. Konsekuensi yang pertama, penguatan jangka pendek, adanya penguatan. 2. Perlu memonitoring berkelanjutan, adanya monitoring konsekuensinya tentang apa? Adanya stimulus respon, adanya rangsangan untuk anak. Terus menerus kalau dirangsang terus, anak ini kamu harus membuang sampah di tempatnya. Distimulus terus, dirangsang terus, lama-lama anak-anak akan menjadi biasa. Kemudian adanya kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian identitas sukses, yang paling sukses itu adalah restitusi. Yang 1, murid merasa bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Yang ketiga, murid menghormati dirinya dan orang lain. Keempat, teori kontrol. Jadi dirinya adalah pemegang kontrol yang utama. Yang kelima, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi apa yang dia berbuat salah akan diperbaiki dengan kesadaran dirinya. Lanjut. Oke. Konsep disiplin dengan pendekatan
pendekatan restitusi. Kita akan membahas tentang restitusi. Restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin pada murid. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau anak-anak dihukum, di kelompoknya mereka mesti anak itu sudah dianggap anak nakal, kemudian sudah dicap menjadi anak yang tukang berkata kasar atau tukang terlambat atau tukang tidak mengerjakan PR, sudah dicap oleh teman sekelahnya. Tapi kalau restitusi akan mengembalikan mereka kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat dari sebelumnya. Lanjut. Perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi untuk contohnya. Kalau hukuman, itu murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat tidak istirahat. Ini kalau murid terlambat tadi ya. Kemudian kalau restitusi, itu guru menanyakan keyakinan kelas yang sudah dia yakini, yang ada pada dirinya, kemudian guru membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian hukuman, guru marah-marah seperti tadi. Kalau konsekuensi guru tegas, kalau restitusi guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Seperti itu perbedaannya. Lanjut, Mbak. Ini dia segitiga restitusi yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Apa itu segitiga restitusi? Adanya tiga segitiga restitusi, yaitu validasi kebutuhan, kemudian ada menstabilkan identitas, kemudian juga ada menanyakan keyakinan. Ini nanti next, lanjut Mbak. 3 tahapan segitiga restitusi yaitu yang pertama menstabilkan identitasnya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi nanti tanyakan. Jika anak itu maaf Bu, saya bersalah karena sudah melakukan ini. Oh iya, tidak apa-apa. Karena setiap orang itu sebenarnya setiap anak mesti pernah berbuat kesalahan. Jadi kita maklumi sehingga dia tidak merasa bersalah dengan menyalahkan dirinya sendiri, dan sehingga dia nanti bisa kembali ke kelompoknya dengan tenang, tidak merasa. Kadang juga kalau kita salah tanpa sengaja, bila tanpa sengaja kita melakukan kesalahan, nanti masih terngiang-ngiang dalam mimpi, saat hidup di rumah masih terbayang-bayang terus. Jadi sebagai guru kita harus menstabilkan identitas si anak, karena setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan kenapa salah, jadi kita harus bertanya. Kemudian menanyakan keyakinan yang sudah disepakati. Ingin menjadi orang yang seperti apa, keyakinannya tadi apa benar apa tidak. Seperti itu untuk segitiga restitusi. Ciri-ciri restitusi yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Solusinya apa? Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian yang ketiga, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kelima, tawaran bukan paksaan. Maunya nanti bagaimana untuk menyelesaikan masalahmu, seperti itu. Kemudian yang keenam, memperbaiki hubungan yang tadinya tidak baik menjadi baik. Yang ketujuh, menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, keyakinannya apa. Lanjut. Nah, ini ada penerapan segitiga restitusi. Jadi kemarin itu via makan di dalam kelas. Ini saya coba untuk tidak kenapa Bu Guru datang sini menerapkan segitiga restitusi. Oh iya, dia tahu kalau makan saat itu tidak ada masalah. Sebenarnya sudah tahu kalau makan itu kebutuhan dasar kita, tetapi kita ini menstabilkan identitas. Ya, aku tuh makan. Namanya tadi dia tidak sarapan. Kenapa tidak sarapan? Kalau saya memangnya belum terbelah. Validasi identitas dari sebuah kesalahan. Internetnya ya. Ini karena langsung ke Canva, jadi agak internetnya yang
kurang stabil. Jadi setelah saya menanyakan kenapa tidak sarapan, ternyata jawabannya si anak itu malam harinya HP-an sampai larut malam sehingga bangunnya kesiangan. Itu sudah dia berusaha untuk persiapan, sudah belajar juga. Jadi paginya tergesa-gesa. Sebenarnya tergesa-gesa agar tidak terlambat di sekolah itu ya sudah langkah yang bagus, karena daripada terlambat tapi akhirnya tidak sarapan, jadi dia makan di dalam kelas saat pelajaran. Akhirnya saya bersama dia mencoba untuk mencari solusi yang baik. Solusinya seperti apa supaya besok tidak terlambat, bisa sarapan dan tidak terlambat, yaitu tentunya bangun lebih awal dengan malamnya tidak benar sampai larut malam. Dan mulai kapan kira-kira akan dilakukan keyakinan itu? Ternyata akan dilakukan mulai masih malam seperti itu segera. Ya, jadi keyakinan kelas yang sudah dilanggar itu dia jawab kalau menghormati. Jadi saat guru menerangkan via makan itu ternyata tidak menghormati orang lain, sudah merusak keyakinan. Jadi dia sudah bertekad untuk kembali tidak mengulangi lagi. Lanjut, Bu. Jadi anak ini nantinya tidak menjadi identitasnya tidak hilang, dia akan tetap percaya diri. Tapi ibu kalau seperti itu, kalau dihukum pasti nanti teman-temannya juga akan mengejek. Tapi dengan dia diberi kesadaran diri, tidak apa-apa bersalah, nanti dia akan merasa bahwa harus mencari solusi yang terbaik supaya tidak mengulangi dari kesalahannya. Nah, tujuan yang mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Itu adalah tujuan standar pendidikan nasional. Itu tadi Bapak Ibu penyampaian materi dari saya. Mungkin ada langsung saja ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk pemahaman yang sudah saya sampaikan, ya bisa ditanyakan. Siapa deh? Ayo deh. Oh iya Bu Mami. Bagaimana cara membuat keyakinan kelas sedangkan siswa kelas 1 belum bisa menulis? Oh iya, tadi belum saya sampaikan ya. Kelas coba saya untuk menjawab. Jadi untuk awal-awal terutama ya anak pasti belum bisa menulis, belum bisa membaca. Mungkin bisa menggunakan gambar murni, gambar-gambar. Jadi kita siapkan gambar kelakuan yang salah, gambar yang benar. Nanti anak-anak disuruh memilih kira-kira mana. Kalaupun dia memilih yang salah tidak apa-apa. Nanti kita akan bersama-sama meyakini perbuatan baik yang mana, keyakinan yang mana, menggunakan gambar tidak apa-apa. Mungkin seperti itu nggih, bisa digunakan atau diterapkan. Kalau yang kelas atas mungkin sudah bisa menulis, berpikir, kenapa, tapi kalau untuk kelas bawah perlu kita dampingi dengan gambar-gambar seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan lain? Oke. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Saya menyampaikan materi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga bermanfaat ke depannya untuk kita semua meraih visi sekolah SD Negeri Barat 1 menjadi siswa yang berkarakter seperti yang sudah kita cita-citakan semuanya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat